pelaksana pertemuan alumni. Jadi kami menanggapi dari pihak sekolah dan pimpinan pondok, ini sangat besar manfaatnya untuk kehidupan pondok pesantren di masa mendatang. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada alumni yang sudah membuat grup melalui WA untuk menghubungi kawan-kawannya, teman-temannya, ya semenjak berdirinya pondok ini, sehingga terjadilah kesepakatan bahwa mereka akan ikut memikirkan kehidupan sekolah ini, baik bahkan fisiknya atau kerohaniannya di dalamnya, untuk membina anak-anak untuk sekolah pondok ini. Dengan demikian kami dari panitia pondok banyak berterima kasih kepada panitia dan pengurus alumni, termasuk pembina yaitu Profesor Dr. Haji Hasan Zaini MA yang telah memberikan perhatian untuk kelanjutan pondok pesantren ini. Karena sekarang muridnya merosot dikarenakan karena fasilitas yang diharapkan untuk mengembangkan pondok pesantren di zaman sekarang. Tentu harus ada dana untuk mengemban itu, sekaligus mutu pondok akan naik. Jadi karena kita tidak bisa mencari guru yang spesialis karena ketiadaan dana. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pertemuan alumni ini, kesepakatan alumni ini, sekolah kita diharapkan di masa yang akan datang akan maju. Itulah kira-kira akan disampaikan melalui video ini. Mudah-mudahan seluruh masyarakat bisa menyekolahkan anak, menyerahkan anaknya ke pondok kita ini dalam rangka membina umat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia, kebesaran serta keberhasilan beliau dalam memimpin negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia, sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Implanting Person in History. Kebesaran serta keberhasilan Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan Rasulullah dalam membangun masyarakat madani dengan landasan surah Al-Ahzab ayat 21 yang Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maksudnya, ayat tersebut menjelaskan kepada kita sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatannya. Demikian penegasan Imam Ali As-Subuni dalam Sifatut Tafsir. Rasul is the walking Quran. Akhlak Rasul ibarat Al-Quran yang berjalan.
Semakna dengan ayat tersebut, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, lantas bagaimana akhlak kita terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah alhamdulillah, masih ada pejabat yang patut diteladani, masih ada pejabat yang bisa mengayomi, masih ada aparat yang peduli. Semua itu patut disyukuri walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali, karena masih banyak pejabat yang bejat, masih banyak politisi yang korupsi, masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergeliat maksiat. Kita sekarang mengalami krisis moneter yang membuat kita keteter, ditambah pemuda-pemudi yang teler dan pemimpin yang killer. Bagaimana bisa reformasi teraplikasi sementara para pemimpin kita saat ini mengalami dekadensi? Reformasi yang kita ciptakan malah kesengsaraan yang kita rasakan. Hadirin rahimakumullah, apa yang harus dilakukan agar Indonesia berjaya? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق Allahul Azim. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan ampunkanlah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat, Dr. Andus Quraisyab dalam tafsir Al-Misbahnya menjelaskan, ayat tadi mengandung 3 cara Rasul dalam memimpin, yaitu pertama, Rasul bersikap lemah lembut baik kepada kawan maupun lawan. Kedua, Rasul senantiasa bersikap lapang dada, mudah memaafkan dan memberi ampunan setiap kesalahan. Ketiga, Rasul senantiasa mentradisikan kehidupan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Itulah tadi hadirin cara dan strategi Rasul dalam berdakwah, yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, moral dan etika. Dengan demikian dapat disimpulkan, agar Indonesia berjaya, pemimpin harus bercermin dan mengambil strategi Rasul dalam berdakwah. Dengan demikian, negara kita akan maju dengan pemimpin yang jujur dan berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun terulur.
Untuk penutup kami selipkan pantun sebagai kenangan dan penuntun. Bunga dedap di atas para, Ada usun pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara. Jari disusun, maaf dipinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang mewakili. Karena kata Mui tidak hadir dan tidak ada yang mewakili, maka perhormatan tidak dibacakan. Kemudian terhormat Bapak Kiai Khazin, pimpinan Persatuan Al-Barakah. Bapak Camat juga tidak nampak hadir. Ada? Buka apa sekali-sekali. Mewakili boleh. Kalau mewakili ada yang terhormatnya. Kemudian yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren MTI Pulai, pembina alumni sekaligus ada beberapa orang kami, dan beliaulah yang bertahan sampai sekarang. Seluruh majelis guru, tidak disebut satu persatu, seluruh alumni yang hadir pada saat ini mungkin mencapai 100 orang lebih. Di WA kemarin kami baca sudah ada 70 orang. Ada yang minta izin, ada yang halangan dari Riau karena COVID. Kalau kita orangnya di Riau sebagian ada yang merah malah. Tadi Pak Haji Serba ini nelpon kami juga. Setelah ini nanti ada pesan beliau lewat WA yang akan disampaikan nanti insyaAllah. Kemudian seluruh Bapak Ibu sekalian, barangkali banyak yang tidak kenal dengan kami karena sudah lama sekali. Oleh karena itu judul yang dibuat oleh panitia kami setuju, merajut sejarah dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Ada 3 onggok itu ya. Kalau ayatnya hablum minallah wa hablum minan nas. Itu antara lain dulu. Yang kedua nanti akan disampaikan juga sikap kita menghadapi zaman sekarang. Dari sejarah dibaca oleh Engku Hamzah tadi, berarti MTI Pulai sudah melalui 3 periode. Orde lama, orde baru, orde reformasi. Orde lama MTI Pulai 10 tahun. Kita merdeka 45, ini berdiri tahun 65. Kemudian Orde Baru sudah 22 tahun, 65. Orde Reformasi sekarang sudah lebih kurang 20 tahun. Maka umurnya MTI kita sekarang 66 tahun. Kami tamat di Pulai ini sudah 40 tahun. Bayangkan tamatnya 40 tahun. Tamat dulu tahun 71, sekarang 2021. Hampir akan pensiun nanti. Kami pensiunnya nanti juga umur 40 tahun insyaAllah. Maret 2022. Banyak persamaan nampaknya kan. Kenapa merajut? Karena nostalgianya ada. Di zaman itu MTI Pulai maju. Murid lebih hampir 1000 orang. Pernah 700 lebih. Bukan mereka 1000 orang. Kenapa begitu? Karena di zaman itu sekolah baru 2 di Dharmasraya. Orang mengatakan ketika itu mentawai kedua. Itu sejarah itu. Jalan bukan hanya berlubang, tapi juga kubang. Mobil di Win, awak ke Pulai ikut. Sebagian ada sepeda, tapi banyak ada jalan kaki. Kiri kanan pimpiang, bukan main. Tak bisa dibaca. Nah terjadi kiri ikut, tak bayang kan? Merinding, bulu doa macam itu mah. Tak bayang seluruhnya. Kenapa ketika itu maju, saingan tidak banyak, hanya satu. PGA 6 tahun, Ibu Rawiana. Sekarang menjadi sekolah madrasah pembangunan. Ia Pondok Pesantren sekarang. 2 itu saja. Yang lain belum ada. MAN Sanawiyah Negeri, SMA baru 1 di Pulau Punjung. SMP pun kadang harus datang ke Sejunjung. Bayangkan saja, ketika itu kita maju. Maka pemerintah sekarang membagi abad ini kepada 4. Kalau tadi periode itu, sekarang abad. Sekarang namanya adalah 4.0. Apa 4.0 itu? Zaman digital. Mendaftar dan usah datang ke Pulai, kirimnya WA selesai itu. Uang pun bisa dikirim. Tambah ada kopi, belajar pun bisa di WA. Antara manusia, sekali menang, sekali kalah, sekali jaya, sekali jatuh. Ayat ini turun ketika perang Uhud dan perang Badar. Di perang Uhud orang Islam kalah, Nabi kalah. Hamzah paman Nabi sampai meninggal. Ada kuburan di Bukit Uhud kalian.
ketika haji atau umrah. Nabi Muhammad pun patah gigi beliau di perang Uhud itu. Kemudian perang Badar sikap sudah berubah. Nabi Muhammad mengatakan, dulu kamu tidak patuh kepada aku, tidak mengikuti aturanku, sekarang coba ikuti. Di perang Badar menang Nabi Muhammad dan pasukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk musalah kita mohon diterima 1 juta rupiah. Untuk acara hari ini karena perlu konsumsi banyak 250.000. Terima kasih karena kita ke salat zuhur. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan dari alumni Bulai sejumlah 1 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Usman atas nama Jusman ya. Ya, terima kasih. Allahumma inna qad hadaina hazihil fatihata li ruhin nabiyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thummal haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ala qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara wa li abaina wa li ummahatina wa li ustazina wa li syekhina wa li masaikhana wa liman hadana ilal khair wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al ni'matana daima wa daulatana qa'ima wa daulatana qa'ima wa auladana ulama bi syari'atin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bihaqqil fatihati wa sirril fatihati ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ya man li'ibadihi wa yaghfiru wa yarham wa ya dafi'al bala'i ya Allah wa ya dafi'al bala'i ya Rahman wa ya dafi'al bala'i ya Rahim. Allahumma ksif anna al-bala awal waba awal fahsya ma yaksifuhu ghairuk. Allahumma dafa'anna al-wala awal waba awal fahsya ama yad'ufuhu ghairuk. Allahumma surif anna al-bala awal waba
أو الفحشاء أما يصرفه غيرك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para alumni. Terima kasih. Tujuan temu akbar alumni ini adalah sesuai dengan tema acara hari ini bertajuk sejarah kemudian mantapkan ukhuwah Islamiyah, supaya silaturahim antara alumni dengan alumni bisa terjalin kembali, karena dari berbagai daerah, Riau, Jambi, Sumbar, bahkan daerah lain juga tentu bisa bertemu, bisa bercerita tentang keadaan masing-masing, terutama di bidang pendidikan dan penyebaran ajaran Islam, dakwah Islamiyah. Kemudian yang lain ialah ada target yang akan dicapai. Hendaknya digerakkan alumni ini minimal pertama sedang berusaha untuk membangun musalah supaya musalahnya agak permanen. Juga bantuan alumni selain dari bantuan dari Pemda, dari Kemenak, kiranya alumni tergugah hatinya sesuai dengan keadaan masing-masing. Yang ketiga diharapkan nanti madrasah ini dengan ada teknik alumni ini semakin maju. Jadi peminat semakin banyak, pelajar datang ke sini karena antara ilmu agama dan ilmu sama-sama dipentingkan. Jadi sudah disampaikan yang namanya salafi, pelajar kita pun yang tradisional tetap diperhatikan, diperhatikan, namun disesuaikan dengan pelajaran modern. Berarti kurikulum, silabus dan PBM-nya perlu menyesuaikan. Artinya ilmu agama tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Dan terakhir barangkali mudah-mudahan dengan temu alumni ini setelah COVID-19 ini selesai atau berakhir nanti akan diadakan kegiatan-kegiatan lain, musyawarah, seminar, wirid pengajian bersama dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu zuhur masuk. Reuni Akbar Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah tahun 2021 telah menggagas sebuah acara dengan judul atau tema merajuk kisah menjalin ukhuwah dalam bingkai Islam. Reuni ini bertujuan adalah membangun, selain pada membangun hubungan komunikasi ukhuwah di dalam bingkai Islam, juga membangun kualitas Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Mulai, baik secara fisik maupun secara mental maupun secara mutu, sehingga bagi kawan-kawan alumni dengan adanya Reuni Akbar ini terbangun dan terhimpun, ada motivasi, ada semacam peduli untuk membangun dan meningkatkan kembali Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah ini sebagaimana tahun-tahun yang berjaya pada tahun 80-an yang hampir siswanya itu ribuan. Untuk itu kami bangun kembali, kami rajuk kembali hadir bersama-sama di sini. Itulah tujuan untuk reuni ini. Alhamdulillah hari ini terwujud reuni tersebut dalam rangka sukses. Dan semoga kawan-kawan membawa berkah
membawa hikmah dan keputusan-keputusan dilahirkan dalam reuni ini juga menjadikan hasil dan diredai oleh Allah. Kemudian persiapan selama ini memang rencana atau wacana ini sudah 2 tahun, tapi situasi pandemi dan situasi keadaan baik di kabupaten, provinsi dan negara kita hari ini, alhamdulillah masih terwujud dengan ini, dengan keadaan ini, dengan semangat kawan-kawan, dengan persiapan hanya 5 hari lebih kurang. Inilah acara ini kita angkat dan sukses jadinya, dan terima kasih kepada support dan kepada kawan-kawan baik dari Provinsi Jambi, Riau maupun di Sumatera Barat sendiri telah mensupport, telah memberikan pikiran, bantuan baik mental semuanya. Semua ini keberhasilan, semua ini terwujud. Itu adalah keberhasilan kita bersama, keberhasilan reuni bersama. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan alumni, dan kemudian terima kasih juga kepada kawan-kawan penitia, guru-guru, profesor-profesor, kemudian pemerintah daerah, Kemenak yang telah memberikan supportan, dukungan kepada reuni, kepada pondok pesantren dalam rangka membangun secara bersama. Sekali lagi kami ucapkan kepada pemerintah daerah, kepada Kemenak, kepada tokoh-tokoh masyarakat baik di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, di Sumatera Barat sendiri, mari sama-sama kita bangun pondok pesantren ini kembali sehingga untuk itu bisa berjaya kembali dan menjadi amal jariah dan ibadah bagi kita untuk hari ini dan ke depan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hasil rapat tadi kita kebetulan mengutip beberapa hal, Bang. Yang pertama tentang himbauan buat teman-teman yang tidak bisa hadir, karena ada kesepakatan sekali dalam 2 tahun mengadakan reuni akbar. Dalam 2 kali setahun itu sepertinya tadi ada bahasa bahwa tidak semuanya pohon sama tinggi dia di hutan, karena ada yang juga ekonominya tidak menopang kehidupannya. Bagaimana cara untuk menghadirkan teman-teman yang segan atau malu karena ekonominya tidak mendukung? Baik, terima kasih. Itu adalah sebuah musyawarah dan kesepakatan. Kesepakatan itu sebuah wadah atau sebuah keputusan, namanya batang atau induknya. Tapi namun tidak semua kita alumni kita akui, semua alumni yang punya kemampuan yang sama. Bagi yang punya kemampuan lebih, mungkin tidak dalam pembangunan itu tidak mungkin 1 juta, mungkin lebih. Bagi yang punya kemampuan yang sama mungkin 1 juta, dan bagi yang tidak, itu tidak kita batasi berapa kemampuannya atau berapa bisanya. Bagi yang tidak sama sekali kepada kawan alumni, tidak apa-apa, tidak. Yang penting semangatnya itu yang kami tuntut, dan jangan karena ini nanti kita tidak hadir. Kita hadir ini selain pada pembangunan fisik, yang kita harap itu adalah pembangunan mental, menjalin ukhuwah. Jadi kita tidak, bagi siapa yang tidak menyumbang atau mungkin tidak punya dana 1 juta, itu bukan ukurannya, tapi yang ukurnya menjambangun silaturahmi ukhuwah, sehingga alumni berikutnya 2 kali setahun itu lebih akbar dan lebih besar daripada ini nanti. Oke, terima kasih. Siap. Memang tidak ada lawan, dua, jadi tidak ada lawan. Hari ini sudah munculan pondok pesantren itu, sehingga kita perlu berpikir apa yang harus kita lakukan agar pondok ini bisa maju, bisa berjaya kembali. Jadi harapan kita kepada para alumni seperti yang disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi, rintisan tangisan beliau terhadap keadaan pondok baik kepada dan kepada musik Bapak asal mana Pak, dan masuk tahun berapa dan tamat tahun berapa? Saya para alumni ini kepada musik dipersilakan. Masuk tahun 1978, tamat tahun 1985. Ya, terima kasih Pak.
orang membuat berdiri karena duri orang membunuh diri. Oke, terima kasih. Di musyawarah, nah, kita akan libur hari Senin. Iya. Hari Agus ini silakan naik ke atas. Alumni tahun 75 ya. Halo, siap-siap sudah kawan bujur. Bujur taris. Betul. Sudah. Ibu Profesor. Oke, permintaan saudara saya, kami nama penulis Samsuri. Iya. Satu dari Pak Promo. Ya, Ibu Toro ya. Ibu Toro. Yang sama ini ada Ibu Toro. Kemudian Maimun dari Riau. Ya. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya dua orang suci. Jaringlah pintu surga dengan amal sendiri. Jaringlah pintu surga dengan amal sendiri. Nanti kau terjerat oleh tali
Lah, oke. Langsung, bagaimana pandangan Bapak terhadap kegiatan ini, Pak? Terima kasih. Menurut pandangan saya dalam kegiatan ini, saya sangat berterima kasih sekali karena dengan adanya pertemuan alumni ini, mudah-mudahan Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pulai kedepannya bisa berkembang dengan baik. Adapun tujuan yang dapat kita perhatikan pada saat ini adalah pandangan alumni ini yang pertama untuk membangun madrasah Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah ini bisa berkembang ke depannya. Dalam perencanaannya yang akan dibangun adalah pembangunan musola, itu yang pertama. Kemudian harapan kita semoga rencana ini terkabul. Kemudian yang kedua itu bagaimana siswa santri dan santriwatinya bertambah dari tahun ke tahun untuk yang akan datangnya. Sekian saja, terima kasih.